wis panu ngaji wis panu. Tabasumuka fi wajhi akhika laka saudaraku. Senyum ente di depan saudara ente itu saudaraku. Saudaraku tak perlu diguyu. Guyu ngarepe kancamu iki saudaraku. Makanya guyu mau guyu. Nah, tapi ya terus dia guyu terus pelaku menit ada ketemu kok ngono ada ketemu ngono ya. Iya, paham. Sebenarnya dari kemarin kayak aku bahasa Indonesia kan gini ya, tak jadi ini kan aja, tapi karena kiaiku kampung itu jadi harus ada siap monolog cerita sih sekitar tahun kapan ya, tahun kemarin kiainya namanya Kiai Haji Samsul Hadiabdan pimpinan nomor 3 untuk Indonesia. Beliau itu orangnya santai, tak tahu sih. Belas kayak aku sih. Beliau itu swaber. Nah, singkat cerita, tahun kemarin itu aku berkesempatan ngobrol berdua. Nasihat. Pokoknya yang paling tak ini intinya intan surullah yang suruhkum wa isabit aqdamakum. Intan surullah, kalau ente bantu Allah, yang suruhkum ente bakal dibantu sama Allah. Enak ulama sih ngomong, ini aku dibantu Allah sih, maha segalanya kok, tak perlu bantuan, bukan seperti itu. Maksudnya intan surullah bukan berarti Allah butuh bantuan kita, tapi kita yang perlu membantu Allah. Pastilah. Contohnya gampang. Pokoknya contohnya lagi loro, kok parani, kok gak ada duit, kok duit. Ini jenis masih bantu agama Allah. Masih paham ya? Baik. Anak tuh seneng banget sama ilmu. Dan anak seneng banget juga sama ulama. Kenapa senang ilmu? Makanya ini kalau belajar itu kalau misalkan masih malas itu aneh. Kenapa manusia itu harusnya senang ilmu? Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalaulah tanpa ilmu manusia itu kayak hewan. Bahaim jamak dari bahimah, artinya hewan. Contohnya ini, manusia nek mana? Karena manusia punya akal, punya ilmu pastinya. Kalau orang berilmu itu diniatin pemanan, bicaranya bermangan ini ben kuat, naik kuat, bisa oleh ibadah, bisa kuat, bisa nambah sapi, bisa musuh. Pemainnya turu, oh ya Allah, ketimbang aku ngerasani wong, ngerasani Rama, ngerasani Dista, mending aku turu. Berarti kan gak ngerasani itu pahala. Tapi ini manusia dengan ilmu. Tapi ini hewan, pedus, mangan gitu. Karena aku mangan ben pokoknya kuat lah opo negara mangan turu ya turu. So gak duwe ilmu mangan budaya mangan mlaku budaya kuntran gondrong kene niate kene ilmune berarti manusia padha karo wedhus. Makanya bilau ilmu lah kan nasikal bahari. Manusia itu kalau gak punya ilmu seperti ya. Makanya saya ingin ngomong ini hati. Mungkin yang paling sering sampean ngomongnya hadis kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Mas, niat itu pentingnya, penting. Niat orang penting. Sampai kenal Nabi Ibrahim. Kenal enggak Nabi Ibrahim? Kenal enggak? Kenal enggak Nabi Ibrahim? Nah, yang kenal kapan? Bisa kenal Ibrahim barangnya. Berarti sesuai, lahirnya sesuai. Nabi Ibrahim, singkat cerita ketika Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud itu kan dibakar, ya kan? Tahu nggak? Nabi Ibrahim itu dibakar. Singkat cerita sak desa iki kabeh kon ngomong kayu. Jadi sak wong mesti wajib kon ngomong kayu. Akhirnya nek jenenge sak desa ngomong kayu kan otomatis gede kan ini. Nah, bosok sing nyalakno gede. Kowe tahu api unggun. Nek pemene api unggun ning kene, genine gede. Terus arep nyedak mesti wis krasa panas. Ya terus kira-kira piye nek arep mencalon Nabi Ibrahim tenan? Akhirnya singkat cerita ana wong sing duwe ide digawe kok krintang kan gede. Tahu ngerti game Angry Bird.
Siapa yang semuni? Jadi Nabi Ibrahim diucapkan sebagian cerita yang semuni ngono. Sebagian yang semuni Nabi Ibrahim diikat di tengah. Tapi yang paling logis, yang paling masuk akal logika itu ya Nabi Ibrahim dia caranya sampai ucapkan di tengah. Tapi ya jenenge Ibrahim waliullah kekasih Allah. Nabi Ibrahim gak rasa panas. Oh Namrud wis seneng, Raja Namrud wis seneng. Wah, dia mesti mati gitu. Tapi bos bareng ngono, Nabi Musa iki blondrong, Nabi Ibrahim blondrong metu ya lecet ora, panas ya ora, plonnya ya ora. Bingung Namrud. Ya. Tapi ketika dia diikat, ketika dia dibakar, piye nek cicak? Dan cicak kuwi melu nyebuli. Ben dinine dadi makanya nek sunah cicak nek ketemu cicak mbok pateni sunah kita keganjaran sunahnya tapi gak oleh tapi bendino itu sunah akhirnya Hayani bendino boleh cicak hubungnya mana nih sunah pak boleh cicak gak oleh paham ya gak oleh nek sunah ya sunah pak gak oleh jadi kegiatan apa jadi profesi gak oleh ya ada juga kodok kata adista lah kodok kuwi nggo banyu nek mbok pikir sak desa nggowo kayu sak mono gedene dienggo bakar Ibrahim ning nek kodhok siji nggowo banyu kira-kira semateni. Bisa mateni gini kan? Bukan. Tapi secara logika ngendikan Nabi Ibrahim, gak apa kata ku duwe niat nggo ngewangi mateni gendune Nabi. Makanya lu ojo gede-gede banget karo. Kalau HP jadi kodhok gimana jadi? Jadi apa saya lagi? Nah, paham ya? Kalau PHP jadi kodok itu jadi cicak. Maksudnya apa? Maksudnya niat sekecil itu walaupun gak mungkin secara logika semata ini gede sama gede. Tapi sing dihargai Nabi Ibrahim itu apa? Niat. Niatnya kodok, niatnya cicak gitu. Gitu, niatnya kodok mateni gini, niatnya cicak. Gue nyebul gini tambah. Paham? Kita sini usul fikih tak waris sih kayak iso bahasa Arab kan penting mudeng nek gak mudeng sebete mudeng ya nek kuliah nek sekolah mah dan apa lagi tapi bisa ngono pokoknya aku tak haintum artinya mudeng ben fahina ya artinya mudeng paham ya Fahimna itu kita, kalau satu orang fahim itu kita lewati aku yang sampean ini udah sinau tab al-adilah asyariyah seorang yang begini sebuah kesyukuran ketika kita itu dilahirkan dalam orang tua yang dalam keadaan muslim saya kira ada kok sampai nulis ini Arwan, pokoknya sampai ini seorang lahir ya, pokoknya Arman ini bapak ibunya Kristen. Kira-kira lah Arman ini saya Islam atau Kristen? Kristen kan? Dan Kristen otomatis bisa lebih dari suatu. Bedanya Islam kalau semua agama yang tidak menyembah Allah. Walaupun dia amalnya pokoknya ya, anak orang Kristen, orang Katolik atau apapun itu, mau amal bersedekah terus, tapi dia tetap nggak mau Islam, nggak mau percaya kalau Tuhannya itu Allah, Tuhannya tetap Yesus. Itu nggak diterima, amalnya nggak diterima. Marhudah itu ditolak, nggak dicatat. Tapi ketika walaupun dia ahli maksiat setiap hari maksiat, kalau dia masuk Islam, syahadat dan asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah, mulai hari itu dosanya nol. Dari hari itu, pokoknya enek wong umurnya 60 tahun. Selama 59 tahun atau 60 tahun kasih lah dia maksiat jelalah mati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah dahulal jannah tapi kok enak kiai pokoknya ya 60 tahun mau ibadah terus gak tau maksiat jelalah benar mati murtad ini bener-bener tapi ya kan apa yang mau jajal ngono aku murtad saiki kok boses kowe Allah ketoke mati loro-lorone nang Islam rawon. Karena kenapa? Karena kalau orang Islam murtad
lebih dari 3 hari itu kok kembali ke Islam, maka sudah halal damun pesoleh pada ini secara hukum Islam. Paham ya? Nah, kalau oleh berarti baik itu murtad, sesok insaf, Islam merah. Paham ya? Kenapa tak omong harus bersyukur ketika kita pertama terlahir dalam keadaan muslim? Ya. La tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutu, mata yang mutu artinya mati. Mata yang mutu, mautun. La tamut, ojo sampai mati. Terus ditambahin nah gini. Naik ke nek kene mengene penekanan. Mengene nek la tamut ojo mati. La tamutuna, kowe ojo mati. Jadi penekanan. Ditekan dikasih suatu apa sih? Apa jenenge penekanan? Udah kan? Bener-bener ojo sampai mati. Ila wa antum muslim. Kecuali kowe dalam keadaan muslim. Ini apa? Mati selain keadaan muslim. Harapannya angel ya misalkan. Tapi dalam keadaan muslim, selama Anda tidak melakukan dosa-dosa besar, innallaha harrama 'alaikum asyirku billah. Syirik. Kowe percaya pokoknya Tuhan ini enek loro. Allah karo sapa Tuhan. Ya, pokoknya Tuhan yang ngesen to. Tuhan yang ngesen to. Yesus ibadahnya nyanyi haleluya haleluya ya. Ibadah ada di minggu. Tidak orang. Pokoknya ini kaya ini tak boleh. Tapi yo nanti sinau mukor natul adian perbandingan agama. Kayak Majusi itu kan ibadahnya kayak menyembah api. Makanya nek kowe ulang tahun tiup lilin nek dadi kok Majusi. Ya, udah enggak? Ada ulang tahun terus pokoknya pacaran ulang tahun digawani kue. Yang apa? Make wish. Berdoa sik sak tiup lilin berarti Majusi. Paham? Betul ngerti nek ulang tahun wis pangan-pangan ngono ae rasa tiup. Paham? La tamutunna illa wa antum muslim. Sampai mati dalam keadaan selain Islam. Kenapa harus Islam? Al-Islamu wa ad-dinu al-haq al-khalid al-mula'in lil-ukul bi kulli asrin wa jilin wa qabil. Islam itu adalah agama yang benar, yang kekal. Sampai itu kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Maka ketika kita gak percaya sama itu, gak percaya sama Nabi Muhammad, kemudian kita percaya, oh ini Nabi anyar, jadi Nabi Musodik, sing tahu terkenal jadi kan Nabi Musodik, kemudian ramah, pengen terkenal akhirnya dia agamanya, kemudian kan, siapa jadi Nabi Taufik, ramah atau Nabi siapa Rasulullah atau malaikatnya kan aneh, kan nanti kan di daerah mana gitu, ada orang ngaku Nabi, terus beberapa yang lainnya ngaku malaikat, akhirnya cekal polisi di penjara. Ya wes akhirnya Nabi ini sama malaikatnya sak penjara. Iya begitu saja. Terus ibadah bukti. Makanya jadi ada beberapa hal yang aku sampai melanggar. Kowe sak nakal-nakalmu tapi cuma langgar. Yang pertama tadi apa? Syirik. Innallaha harrama 'alaikum syirku billah wa huququl ummahat. Durhaka pada orang tua. Durhaka ini, tak tekok istri durhaka itu wani dulu. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yabluguna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jangan engkau sebut ufin itu nek artinya nang orang maksudnya apa pokoknya dia suka ngomong kok cek ngomong dulu termasuk paham ngomong tak itu dulu tapi bisa kayak pembeliannya makanya bilang ya kali dia nak cerita tahu enggak orang enggak terkenal di dunia jadi neng dunia gak ada yang ngerti tapi neng akhirat namanya begitu harum di seluruh penduduk langit. Coba kita dulu, nyari tak kayak ini. Tak jauh. Ayo, tenang ya untuk itu. Coba, jangan dia. Jadi ada satu orang waliullah. Kita punya tak ceritanya cuma tiru, janji sih cuma tiru ya. Kenapa? Karena dia waliullah kekasih Allah. Jadi kekasih Allah sak karepe. Iya kan? Kamu cuma tiru tenang.
tiru aku anak tiru beda di wali lo merasa gak bakat. Ngono ya. Jadi dia itu penduduk desa itu mengenal dia itu sebagai orang gila. Gak ada yang kenal. Sahabat ada yang kenal, tapi Nabi tahu tentunya karena Nabi adalah orang yang mufasal, diparingi ngerti, bisa ngerti apa yang akan terjadi itu nanti. Nah, singkat cerita, namanya adalah Uwais Al-Qarni, kalau nggak salah dari Yaman. Uwais Al-Qarni, duwe ibunya lumpuh cerewet. Jadi arek popo, arek antus, arek pengen nanti kon gendong, kon layani. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni ini pengen kalau bulu-bulunya pengen ketemu Nabi, tapi gara-gara ibu gak oleh. Ibu lumpuh dan nek pomone Uwais Al-Qarni pergi mau ketemu Rasul sama gara-gara sing kursi kan gak oleh. Akhirnya gak oleh. Uwais Al-Qarni nangis, gak bisa ketemu Rasul. Akhir cerita ibu itu pengen munggah haji. Berhubung munggah haji dia orang enak pesawat. Yaman itu kalau pakai kendaraannya jam-jam digendong sampai Mekah. Kowe tahu jajal gendongan ibu kene putuk ya. Nah, wah jajal. Ayo. Kuwi kok Yaman to kok Mekah. Makanya nama dia itu enggak ada yang kenal di dunia tapi harum semerbak di langit. Jadi kabeh penghuni langit dikenal kalau sapa Uwais Al-Qarni. Nah, ketika Nabi Muhammad sebelum wafat itu berpesan kepada Umar, engkau nek ketemu wong jenenge Uwais Al-Qarni jaluk dunya hatta yastaghfiru lakum, sampai dia itu mendoakanmu untuk meminta ampunan kepada Allah. Akhirnya ketika Rasul wafat, ketika zaman Abu Bakar jadi khalifah ketemu, ketika Umar memimpin jadi presiden menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, presiden zaman itu. Tapi akhirnya mau bertamu, tidak kok ini. Apakah dari kalian ada yang namanya Uwais? Apakah yang ada? Akhirnya terus bareng teko, enak sih ngerti. Iya, tapi dia bukan seorang yang penting. Gak kok lurah, camat, orang. Tapi dia adalah seorang yang gila. Jadi Uwais Al-Qarni itu terkenal di desanya wong edan. Gak tahu ganti klambi, gak tahu sholat Jumat. Terus nek mangan sama Mas Bala iyo. Ini kayak berlarang. Kan asalnya Zubala, semua makannya Mas Bala. Kayak nenggok larang. Kenapa? Karena nek panganan mesti buat yang larang, otomatis kan secara logika berarti wong wis jelas. Dia tuh gak mungkin kowe buat yang larang terus dijumuk wong nesu. Gak mungkin kan? Logikanya Uwais Al-Qarni kok ngono. Nek jengkok berarti sih pasti makan. Klambi moh nek duwe loro. Klambi siji kuliah. Soalnya apa? Dia takut ketika dia mempunyai kelebihan baju, kok nek sawayah-wayah mati dihisap. Nyapa dihisap? Misal, saya punya 2 baju, tapi masih ada saudara saya yang belum punya baju. Wih dihisap sampai pangeran. Dia mau dihisap. Jadi kambingnya suwi-suwi ae. Mangane kok sampah kambingnya cuma siji. Jajal kowe kambingnya siji. Nek pengen dadi wali dan jajal. Nah, karena dia bajunya cuma 1. Nek dadi nek wayah klambine reget, arep Jumatan kan otomatis gak oleh najis itu. Klambine iki mosak dengkul katok. Karena artinya apa? Yo dhek mau melewati dengkul karena aurat mau sampai dengkul, dhek mau melewati. Kok tidak dihisap. Klambine ya dimasak ono. Timo siji dadi nek wayah Jumatan pamane ketok klambine reget, dhek ora melu Jumatan. Tapi dhek wali. Ya, sampai pengen dari wali. Pangan dan sekolaran. Kalau misalnya dia punya makanan, ya pomone, dia itu makanan beras pomone 1 kilo. Bengi itu kudu dinteknya beda. Nek gak entek, disodakoni. Kenapa? Dia wedi nek pomone bar mangan kok ijik duwe bondo, sak wayah mati dia kena bisa. Itulah wis tau. Oh, namanya semerbak di langit. Padahal saat desa kene kenal. Ya padha koyo ngene. Mas kenal Arwan? Gak kenal. Tapi sapa ngerti Arwan iki jenenge ning langit iki warung kabeh malaikat kenal. Apane malaikat Israil kan. Yo Wan, kenal Mas malaikat Israil. Sing aku nyawa lho Wan, gelem.
Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilisanin Arabi. Apa itu Quran? Al-Quran kalamullah, kalam Allah, kata-kata Allah, kalimat-kalimat yang langsung disampaikan oleh Allah. Al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah. Bilisanin Arabi, dengan lisan Arab. Al-maktub fil masahif, yang tertulis dalam lembaran. Jadi Quran itu gak ono ya kayak saiki Quran ini gak ono ya. Dalam masahif itu lembaran. Bahkan zaman biyen Rasul itu ketika menirukan gak boleh. Wes pokoknya Nabi Muhammad bukan menang, bukan merungokni ketika ayat-ayat itu turun. Akhirnya ditulis al-maktub fil masahif. Jadi tertulis di mushaf. Masahif itu jamak dari mushaf, lembaran-lembaran. Ketika perang dalam menghadapi Musailamaah al-Kadzdzab, nabi palsu. Iku pas perang hafiz Quran itu meninggal 70 orang. Jadi sing apal Quran ini mau 70 mati. Karena takut Quran itu pokoknya mati kabeh, otomatis Quran hilang kan. Akhirnya ketika zaman Abu Bakar, Quran itu ditulis. Ditulis itu cuma siji. Itu gak ono titik, gak ono kaya harokate fatah. Jadi pokoknya bismillahirrahmanirrahim ya wes, ngono tok. Gak ana kaya titik-titik ya ngono. Gak iso maca kan. Sampeyan gak iso maca kan. Tapi akhirnya diperbanyak ketika zaman Utsman. Khalifah Utsman itu diperbanyak dari 6 Quran. Jika cerita 6 Quran itu dikirim ke Mesir, Baghdad, dikirim dan lain sebagainya. Akhirnya terus diduplikat, ditiru sampai sekarang yang jadi Quran. Paham? Jadi al-manqul bitawattur, al-muta'abbid bitilawah, al-mabdu' bil Fatihah wal mahtum bi suratin Nas. Yang tertulis al-maktub fil masahif, tertulis pada lembaran-lembaran, al-manqul bitawattur, yang menyebar melalui tawatir, melalui dari lisan ke lisan, al-muta'abbid bitilawah, yang dibaca secara tilawah, al-mabdu' yang dimulai bil Fatihah dengan surat Fatihah, wal mahtum bi suratin Nas, dan juga dengan surat An-Nas. Dalam Islam itu dalam menentukan hukum itu ada 4. Itu ngerti. Nek gak ngerti itu yang pertama Quran. Yang kedua hadis. Jadi kalau misalkan hukum iki nek gak ning Quran gak ada. Jadi golek ning hadis. Nah, hadis nek gak, kok hadis gak ono, berarti yang ketiga adalah ijma. Ijma itu kata-kata ulama zaman biyen, mereka bermusyawarah mengumpulkan pendapat ara'il ulama, kemudian jadilah sebuah ijma. Yang ketiga adalah qiyas. Qiyas itu golek iki padangan. Pemoni zaman biyen, zaman dhisik nek narkoba terus kaya apa saiki ekstasi, ono enggak? Gak ono. Berarti nek gak ono terus nyikat zaman biyen gak ono, berarti hal lain. Enggak. Itu dimasukkan ke qiyas. Jadi digoleki apa sing kira-kira padha karo qiyas? Sing padha karo apa sih narkoba? Kira-kira sing memabukkan padha karo narkoba. Arak, anggur, orang tua, apa nih? Siapa namanya? Siapa namanya? Kan kalau di Al-Quran itu yang nggak diperbolehkan adalah khamr. Khamr itu yo arak, yo anggur, yo kabeh pokoknya sing mabuk gitu. Ya. Dicari kesamaannya apa? Sama-sama memabukkan. Berarti otomatis narkoba karena dia sama-sama memabukkan, akhirnya nggak boleh. Paham? Contohnya nih. Pokoknya yang beli hukum mangan begitu ora enak. Terus pokoknya hadis enggak juga. Cuma ada enggak? Akhirnya dia.